Hai sobat-sobat consulting, kembali ketemu dengan saya Desi Sidarta dari T Consulting Business Consultant. Oke, kembali ke topik bincang bisnis kali ini yang kita akan membahas soal bagaimana Anda menanggulangi fraud di proses penjualan di perusahaan Anda ya. So, hari ini kita akan ajarkan 3 strategi bagaimana Anda bisa menanggulangi fraud di perusahaan Anda. Sebelum kita bahas bagaimana cara penanggulangannya, alangkah baiknya Anda mengetahui bagaimana atau apa yang mungkin terjadi di proses penjualan terkait dengan fraud, ya. So, kasus pertama yang harus Anda tahu, biasanya mungkin di proses penjualan bisa terjadi di mana mungkin departemen sales ya, mungkin Anda tahu kalau departemen sales kadang ada yang berjualan secara by phone, ada juga yang berjualan secara canvassing ya. Dimana canvassing itu adalah departemen sales ini datang kepada customer kita, dia membawa barang dan dia langsung melakukan penjualan di tempat ya. Nah, kadang bisa terjadi bahwa departemen sales canvassing ini melakukan kecurangan. Contohnya seperti apa? Bisa jadi ya, kita punya strategi pricing beraneka ragam gitu ya. Misal contoh kita punya satu barang yang dijual harganya let's say 1000 ya. Tapi bagaimana kalau kita jual 10 gitu ya, kita jual 10 tapi harganya bisa 800, jadi lebih murah gitu ya per bijinya ya. Nah, kadang bisa terjadi manipulasi di mana seharusnya barang ini dijual secara normal gitu ya, secara normal. Jadi dia menjual kepada satu toko 1000, kepada satu toko yang lain 1000, toko yang lain 1000. Jadi harganya normal. Tapi waktu dilaporkan kepada perusahaan, dia jualnya secara berkelompok. Jadi diberikan invoice, dia jual 10 diskon 800. Jadi diskon 20% ya, satu bijinya 800. Nah, maka secara uang disetorkan kepada perusahaan akan lebih sedikit ya. Tapi dia mendapatkan uang lebih banyak. Ya, ini bisa terjadi satu kasus seperti itu. Ya, kasus kedua, dia bisa jadi departemen ini menjual kepada customer. Ya, nah ini yang kadang-kadang bisa terjadi gitu ya. Dia ngomong departemen sales, departemen tertentu ini menjual kepada customer, ya. Lalu departemen tersebut, ya, ternyata customernya fiktif, ya, atau ternyata tidak ada customernya, gitu ya. Jadi dia mengorder penjualan. Bisa terjadi dia bekerja sama dengan departemen pengiriman gitu ya. Jadi ordernya fiktif, departemen pengiriman juga kirim gitu ya. Terus akhirnya ternyata fake, palsu gitu ya. Terus menerus lalu ternyata piutang nggak kebayar, hilang. Nah, ini juga bisa terjadi kasus yang seperti itu ya. Kasus ketiga yang sering terjadi juga kadang-kadang adalah faktur piutang. Jadi kita punya invoice gitu ya. Kita punya invoice sudah, kadang-kadang kan kita bisa juga kita menyuruh menagih bahwa tagihan ini diberikan kepada departemen sales untuk menagih kepada customer karena dia canvassing gitu ya. Tapi ternyata waktu penagihan katanya belum terbayar. Ya, secara realisasi ternyata sudah terbayar ya, dan uangnya dipakai dulu untuk yang lain. Nah, ini kasus-kasus yang kadang terjadi di departemen penjualan yang mungkin di dalam perusahaan Anda ya. So, sekarang bagaimana solusinya kita untuk mengatasi hal tersebut ya? Nah, pertama, untuk kasus yang pertama, bagian sales canvas menjual barang dengan harga normal tapi memberikan info kepada perusahaan dengan harga yang diskon ya. Jadi kita bagaimana solusinya? Nah, kalau saran dari kami, Anda sebaiknya jangan menggunakan penjualan secara langsung. Kalau bisa gitu ya, kalau bisa jangan menjual secara langsung. Nah, Anda bisa pakai program berbasis aplikasi ya. Jadi sales waktu ke customer, dia cuma taking order atau dia mengorder menggunakan aplikasi mungkin berbasis pada mobile web atau mobile apps ya. Jadi melakukan order langsung di sana dan barang jangan diberikan dari sales, tapi barang harus dikirimkan dari head office ya. Jadi itu akan memperkecil terjadinya mungkin fraud di dalam proses diskon tadi gitu ya, itu juga bisa memperkecil. Nah, lalu kasus kedua, dia katanya menjual ke customer, mengirim barang ke customer, tapi ternyata barangnya tidak sampai atau palsu atau fake gitu ya, customernya tidak ada gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan terhadap kasus seperti ini? Nah, kalau Anda mendapatkan kasus seperti ini, pastikan bahwa seleksi data customer dilakukan dengan baik ya. Jadi waktu Anda memberikan hutang kepada customer, tidak boleh langsung diberikan hutang.
mungkin di awal-awal customer diberikan harus COD atau cash atau tunai, ya. Setelah sudah cukup lama, baik dan sebagainya, maka sebelum Anda memberikan termin utang atau termin piutang kepada customer Anda punya departemen tertentu untuk mengecek apakah benar terjadinya, apakah benar customer ini ada, ya. Jadi dicek dulu benar, oh ternyata benar. Barulah Anda berilah limit piutang terhadap customer tersebut, ya. Tapi jangan kebanyakan dulu, dikasih dulu. Ternyata bulan pertama sampai bulan ketiga sampai bulan ke-6 limitnya kecil gitu ya. Setelah bulan ke-6 ke-12 lebih besar dikit karena pembayaran bagus. Lebih lama lagi 12 bulan ke atas lebih besar lagi karena pembayarannya oke, hubungan baik. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi jangan asal Anda memberikan hutang gitu ya, memberikan piutang kepada customer Anda tanpa Anda mengecek kebenarannya, ya. Bila perlu, sesekali Anda punya departemen internal control yang bisa mengecek apakah tempat atau toko atau lokasi customer tersebut benar adanya, gitu ya. Jangan sampai Anda cuma memberi utang tapi nggak tahu lokasinya, ya. Itu kasus yang kedua. Kasus ketiga, ada faktur invoice, ya, faktur penjualan, ya, dari kita yang sudah ditagihkan kepada customer oleh sales kita, tapi ternyata katanya belum kebayar. Nah, ini Anda juga harus cari tahu gimana caranya. Nah, solusinya dari kami, kalau biasanya yang kami lakukan adalah pertama, pastikan kalau bisa menagih piutang tidak perlu terima tunai, ya. Jadi kurangi cash basis. Anda bisa menggunakan fitur transfer. Jadi minta si customer untuk mentransfer kepada Anda supaya Anda mengurangi terjadinya resiko kehilangan uang, ya, atau nggak terbayar atau gimana gitu. Soalnya banyak sekali kasus-kasus yang akhirnya ujung-ujungnya nggak kebayar gitu ya. Nah, Anda kurangin dulu pembayaran melalui cash, mungkin minta dengan cara transfer. Nah, lalu apabila misal ternyata Anda masih mengharuskan sales Anda untuk menagih via offline, jadi datang ke tempatnya mereka baru ditagih, pastikan bahwa ketika Anda sales keliling, ya, dan dia kembali, faktur yang diberikan kepada sales diminta kembali dan dihitung antara uang pengembalian penerimaan uang dan faktur yang masih ada itu match atau tidak, gitu ya. Jadi tagih kembali faktur yang ada yang belum lunas daripada sales, ya. Jadi itu akan mereduce terjadinya fraud di dalam proses yang tadi, ya, yang mana fakturnya katanya lunas belum lunas tapi sudah lunas, ya. Itu yang harus Anda pastikan, ya. So, saya yakin dan percaya 3 hal tadi bisa membantu Anda untuk mereduce atau meminimalkan fraud di dalam proses penjualan perusahaan Anda, ya. Tapi pastinya untuk menanggulangi fraud banyak teknik yang kita bisa lakukan, tidak hanya 3 tadi, ya. Anda bisa mulai dari menata tim Anda, ya, karena tim kita juga perlu diatur atau dimanage, atau bahkan bagaimana kita bisa memilih tim yang tepat supaya fraud terkurangin gitu ya. Lalu kita juga harus mengontrol sistem di dalam perusahaan Anda atau SOP perusahaan kita supaya SOP kita bisa berjalan dengan baik dan ada kontrol setiap departemen. Yang ketiga, kita juga harus menjaga atau menganalisa bagaimana laporan keuangan kita bisa membuktikan bahwa tidak ada fraud dalam perusahaan kita, ya. So, untuk itu di video kali ini saya akan bagikan kepada Anda video series gratis, ya, mengenai 3 hal tadi, bagaimana Anda bisa menanggulangi fraud secara detail di perusahaan Anda. Ya, Anda tinggal klik link di video di bawah ini di kolom description, atau Anda juga bisa klik atau kunjungi website kami www.theconsulting.id dan Anda bisa request video gratis tersebut, ya. So grab it fast, sobat-sobat consulting, dan thank you for watching this video dan sukses untuk Anda.